Orang pria bernama David Brazagna sedang melakukan transaksi barang haram dengan seorang pria bernama Tony. David berkata pada Tony bahwa itu menjadi hari terakhir melakukan pekerjaan haramnya karena dia takut akan ditinggalkan oleh sang istri. David juga berniat meminta bayaran atas pekerjaannya tersebut karena dia sangat membutuhkan uang. Namun Tony menolak dengan menodongkan pistol pada David karena dia hanya akan dibayar setelah melakukan pengiriman berikutnya. Karena terdesak, pada saat Tony akan menjalankan mobilnya, David nekat mengambil dan membawa lari tas berisi uang yang ada di bangku belakang mobil Tony. Tony tak tinggal diam lalu mengejar David. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. David berusaha mengalihkan pistol yang diarahkan Tony padanya, sehingga tanpa sengaja David menembak perut Tony hingga dia tewas. Pada saat itu polisi mengetahui pekerjaan mereka dan kemudian mengejar David. David berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, dan tanpa sengaja pada saat dia bersembunyi di sebuah kantor polisi yang sedang dibangun, David melihat Vijay yang diperankan oleh Ajay Devgan muncul dari sana. David lalu pulang ke rumah dan berniat membawa anak istrinya pergi. Akan tetapi belum sempat berkemas, rumah David telah dikepung polisi dan alhasil dia pun harus mendekam di penjara. Cerita lalu berjalan 7 tahun kemudian. Vijay dan keluarganya tinggal bahagia di desanya yang bernama Pondolem, Goa. Kini Vijay juga telah berhasil meraih mimpinya untuk membuka gedung bioskop. Selain itu, dia juga masih mengoperasikan perusahaan kabel miliknya. Pagi itu, Vijay terbangun dari tidurnya setelah mendengar tetangganya yang merupakan suami istri bertengkar hanya gara-gara uang. Istri Vijay yang bernama Nandini meminta suaminya untuk melerai mereka karena Jenny merupakan orang yang selalu membantunya. Sebenarnya Vijay enggan menuruti permintaan Nandini, tapi karena terus dipaksa, Vijay pun keluar dan melerai tetangganya yang selalu berisik tersebut. Setelah suami Jenny pergi, Vijay pun menyarankan agar Jenny melaporkannya pada polisi. Suatu hari Vijay datang ke kantornya untuk meminta seseorang memperbaiki CCTV-nya. Dan ketika dia berada di kantor bioskopnya, seorang pria bernama Mahesh Deshmukh datang menemuinya. Mahesh adalah ayah dari pemuda bernama Samir yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Anju, putri sulung Vijay. Maksud kedatangan Mahesh ke gua adalah untuk melakukan upacara kematian anaknya. Dia menemui Vijay untuk memintanya agar memberitahu di mana dia mengubur mayat anaknya. Karena pendeta bilang arwah Sam belum menerima keselamatan. Meskipun Mahesh sudah memohon-mohon bahkan berjanji tak akan memberitahu siapapun, termasuk istrinya yang bernama Mira, Vijay tetap tak mau memberitahunya dan meminta Mahesh tak kembali lagi menemuinya. Setelah itu, Vijay menemui sahabatnya yang merupakan seorang penulis film bernama Murad Ali. Vijay ingin berbagi ide dengan Pak Murad tentang film buatannya yang mengisahkan tentang hidupnya sendiri. Suatu hari, Vijay menemui rekannya yang lain bernama Savio yang tinggal di sebuah gereja dekat pemakaman. Mereka terlihat sangat dekat, bahkan Vijay memberikan uang untuk Savio. Di hari berikutnya, David dibebaskan dari penjara. Dia pun pulang ke rumah untuk menemui anak istrinya. Betapa terkejutnya David setelah melihat putra semata wayangnya yang bernama Agnello sudah beranjak besar. Yang lebih mengejutkan lagi bagi David adalah saat mengetahui bahwa ternyata anaknya tidak sekolah di usianya yang sudah 7 tahun. David pun menanyakan pada istrinya yang bernama Mary tentang hal itu. Tapi Mary justru menyalahkannya karena ulahnya membuat hidupnya menderita dan anaknya tak bisa mengenyam pendidikan. Pada upacara kematian Samir, Mahesh menghampiri Mira yang tak mau menemui tamu yang sudah menunggu di luar. Mahesh meminta sang istri agar melupakan sang putra karena dia mengira istrinya sudah kelewat normal selama 7 tahun terakhir. Mira pun mengaku tidak akan pernah bisa melupakan Sam sampai kapanpun. Suatu malam Nandini mengundang Jenny ke rumahnya untuk menemaninya karena Vijay sedang pesta miras bersama rekannya di kafe. Dalam obrolan mereka, Jenny seakan memancing Nandini dengan mengatakan bahwa Anju telah berselingkuh dengan Sam dan Vijay melihat mereka. Untuk itu Vijay membunuh Sam. Mendengar hal itu, emosi Nandini pun memuncak dan menyalahkan Sam sebagai anak yang nakal. Esok harinya, Anju melihat gerombolan polisi datang dari belakang rumahnya.
Dia pun segera memberitahu sang ayah yang saat itu sedang bersama ibunya. Dan sesaat kemudian bel pintu berbunyi. Matthew. Vijay meminta Anju untuk membuka pintu itu. Ternyata kedatangan polisi-polisi itu hanya untuk meminta kesaksian Vijay dan Nandini tentang laporan pelecehan yang dilakukan Shiv pada Jenny. Namun polisi tak menahan Shiv dan hanya memberikannya peringatan. Malamnya saat tidur, Anju terbangun dan mengambil minum di dapur. Namun dia mendengar suara aktivitas yang berasal dari belakang rumahnya. Anju pun memeriksanya dan dia terkejut saat melihat beberapa polisi ditemani Mira sedang menggali tanah dan mengeluarkan mayat. Anju yang panik langsung menggedor pintu kamar orang tuanya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Anju saja yang membuat penyakit epilepsinya kambuh. Esok harinya David ngopi di warung Martin yang berhadapan dengan kantor polisi. David lalu meminta tolong pada Martin untuk memberikan kabar jika ada lowongan pekerjaan karena dia sangat membutuhkan banyak biaya. Kebetulan saat itu Vijay baru saja masuk dan Martin lalu mengenalkan David padanya. Siapa tahu ada kerjaan untuknya. Melihat Vijay, David seperti merasa tak asing dengan pengusaha bioskop tersebut. Di malam hujan yang deras, Nandini kembali mengobrol dengan Jenny. Kali ini Nandini bercerita tentang Vijay yang selalu menyimpan rahasia di mana dia menyimpan mayat Samir. Bahkan dia mengaku sesak dengan semua itu, dan dia juga merasa bahwa ancaman belum berakhir. Di saat yang sama, seorang polisi bernama Sawan dan Gaitonde diminta datang ke rumah seorang jenderal polisi bernama Tarun Ahlawat yang baru saja diangkat. Tarun ingin mengajak mereka untuk mengusut kembali kasus keluarga Vijay. Awalnya mereka sedikit keberatan karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Tiba-tiba Mira datang dan mengatakan bahwa dia memiliki buktinya. Dan ternyata pembawa bukti itu adalah Jenny dan Shiv, tetangga dekat keluarga Vijay. Tarun dan Mira adalah sahabat pada saat mereka masih duduk di bangku kuliah. Sejak Tarun ditugaskan di Goa, sejak saat itu juga dia mulai melacak setiap informasi yang berhubungan dengan Vijay. Dan ternyata Mira lah yang membeli tanah yang dijual Vijay yang saat ini ditempati Jenny dan Shiv, yang ditugaskan untuk mengawasi keluarga Vijay dengan memasang alat perekam di rumahnya. Jenny lalu menunjukkan rekaman obrolannya dengan Nandini yang membahas tentang Vijay yang memindahkan mayat Samir. Tapi Vijay tak mengatakan di mana dia memindahkannya. Pagi harinya, Tarun, Sawan, dan Gaitonde langsung merekap kasus keluarga Vijay. Mulai dari awal Anjun membunuh Sam sampai Vijay mengubur dan memindahkan mayat pemuda bernasib sial tersebut. Mulailah Sawan dan Gaitonde menggali informasi dari tetangga-tetangga Vijay. Salah satunya seorang pria bernama Subhas Salvi. Gaitonde menginterogasi pria tersebut mengenai tanggal 3 Oktober 7 tahun yang lalu. Pada kedua polisi itu, Salvi mengaku bahwa dia memang melihat Vijay malam itu sekitar jam 4 subuh. Sementara itu Anju yang bersama ibunya di rumah melihat Tarun berdiri di depan rumahnya. Beberapa saat kemudian, pria itu menekan bel. Dan Nandini membukanya. Kedatangan Tarun bermaksud untuk menemui Vijay. Namun karena Vijay sedang di luar, pria itu pun berbicara dengan Nandini dan Anju. Rupanya Tarun telah membuat Nandini dan kedua anaknya ketakutan. Apalagi Tarun menyinggung masalah kejahatan dalam pembicaraannya. Kemudian pria botak itu meminta izin untuk menggunakan toilet Nandini. Dan saat itulah kesempatan wanita tersebut untuk menghubungi suaminya. Sayangnya Vijay tak dapat dihubungi juga hingga Tarun kembali dari toilet. Nandini lalu bertanya apa maksud kedatangan Tarun yang sebenarnya. Pada Nandini, Tarun hanya mengatakan bahwa itu hanyalah kunjungan ramah saja. Karena tak menemui Vijay, dia pun kembali keluar. Tak berapa lama setelah itu, Jenny menggedor pintu untuk memberikan kabar pada Nandini bahwa polisi menggali gereja karena isunya Vijay menguburkan mayat Samir di tempat tersebut. Nandini pun segera meminta Vijay pulang dari kantornya. Sesampainya di rumah, Nandini langsung mengabarkan hal itu serta kedatangan Tarun ke rumahnya pada Vijay. Vijay pun menenangkan sang istri dan memintanya agar tak membahas masalah itu lagi. Rupanya obrolan mereka didengarkan oleh Jenny dan Shiv dari rumahnya yang disadap dengan alat perekam.
Sayangnya lagi-lagi mereka gagal mendapatkan bukti yang mereka incar. Karena Vijay tak mengatakan di mana letak mayat Samir pada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Pagi itu David datang ke warung Martin. Vijay yang saat itu juga berada di sana tiba-tiba dipanggil polisi untuk menemui Sawan. Pada Sawan, Vijay mengutarakan keluh kesahnya yang ternyata masih dicurigai selama 7 tahun ini. Sementara itu, David yang masih di warung Martin tak sengaja mendengar obrolan pengunjung warung yang membahas tentang kasus Vijay. Bahkan siapapun yang dapat memberi informasi berguna akan dihadiahi 2,5 juta rupiah oleh polisi. Setelah keluar dari warung, David melihat Vijay juga keluar dari kantor polisi. Saat itu dia begitu yakin bahwa pria yang dia lihat 7 tahun yang lalu itu adalah Vijay. Teringat hadiah yang akan diterima bagi pemberi informasi berguna, David pun langsung melaporkannya pada Sawan. Malam itu juga Sawan dan Gaitonde meminta Tarun dan Mira datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan David. Tarun dan Mira tanpa basa-basi langsung menginterogasi mantan narapidana tersebut. Namun David tak sebodoh itu. Dia meminta kesepakatan hadiah 2,5 juta rupiah sebagai ganti informasinya. Awalnya mereka menduga David hanyalah seorang penipu. Namun setelah mendengar segala ocehannya, uang 2,5 juta tak ada artinya bagi Mira dibanding informasi penting mengenai kematian putranya. Setelah mendapatkan uang itu, David pun mengatakan bahwa Sam dikubur di tempat di mana saat itu mereka berdiri. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan David dan mereka semua percaya. Besok harinya penggalian kantor polisi pun dilakukan. David sendiri juga masih ditahan untuk berjaga-jaga bahwa dia tidak menipu mereka. Penggalian dilakukan dengan tertutup dan penjagaan yang sangat ketat. Bahkan asisten Martin yang bernama Peter yang akan mengantar minuman saja pun dilarang untuk memasukinya. Tapi dia tahu bahwa sedang terjadi penggalian di dalam bangunan tersebut. Setelah sekian lama penggalian dilakukan, ternyata benar. Mereka menemukan kerangka manusia di bawah kantor polisi itu. Vijay yang melihat keramaian di kantor polisi dari CCTV segera menghubungi asistennya yang bernama Jose yang saat itu berada di warung Martin untuk menanyakan hal itu. Jose mengatakan pada Vijay apa yang dia dengar dari Peter. Mendengar informasi dari asistennya, Vijay langsung cepat-cepat pergi ke kantornya. Sementara para ahli forensik disibukkan dengan pengumpulan tulang belulang milik Samir. Sesampainya di kantor, Vijay langsung melihat rekaman CCTV yang berada di sekitar kantor polisi yang memperlihatkan para ahli forensik keluar membawa kotak berisi tulang Sam. Setelah laporan identifikasi keluar, ternyata data menunjukkan bahwa ciri-ciri yang ada pada tulang belulang itu sama persis dengan usia Samir pada saat kepergiannya. Akhirnya Tarun memanggil Vijay sekeluarga untuk diinterogasi. Dengan tenang mereka semua mencoba mempertahankan alibi dari cercaan pertanyaan Tarun. Tak lama setelah itu datang juga Mira yang langsung menyodorkan rekaman pengakuan Nandini pada Jenny yang disadap dari rumah tetangga Vijay tersebut, yang ternyata keduanya juga merupakan seorang polisi. Tarun lalu membawa Vijay ke ruangannya untuk berbicara empat mata. Lagi-lagi Vijay mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sementara itu Nandini, Anju, dan Anu dimasukkan ke ruang pesakitan untuk diinterogasi secara paksa. Gaitonde menyiksa mereka bertiga agar mengakui kejahatan yang telah dilakukan oleh Anju. Akan tetapi mereka masih tak mau membuka mulut. Vijay yang melihat keluarganya disiksa pun menjadi panik. Ditambah lagi kekhawatirannya pada penyakit Anju yang dapat kambuh sewaktu-waktu ketika mendapatkan tekanan. Vijay memohon pada Tarun agar keluarganya dilepaskan. Benar saja, tak lama setelah itu kemudian penyakit Anju kambuh dan kejang-kejang. Barulah saat itu Tarun meminta Gaitonde menghentikan aksinya. Akhirnya, di hadapan Tarun dan kamera, Vijay mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh putrinya. Karena telah membuat polisi puas dengan pengakuannya, anak istri Vijay pun dibebaskan. Sedangkan Vijay sendiri harus rela ditangkap oleh polisi. Berita tentang penemuan kerangka di kantor polisi itu pun terdengar sampai di telinga Murad. Penulis film tersebut lalu menemui Tarun dan kedua orang tua Samir. Tanpa basa-basi, Murad Ali langsung memulai mengatakan sesuatu tentang Vijay Salgaonkar pada mereka. Murad mengungkapkan bahwa selama perhelatan bisnisnya dengan Vijay telah membuat sebuah naskah film thriller kriminal untuk kedepannya.
di mana ceritanya didasarkan pada pembunuhan Sam dan latar belakangnya. Lebih jauh lagi, Murad mengungkapkan bahwa Vijay telah mengubah naskah filmnya menjadi sebuah novel yang diterbitkan atas nama Murad Ali untuk perlindungan hak cipta. Sementara itu, Vijay sudah duduk di kursi pesakitan didampingi oleh sang pengacara. Mira begitu yakin bahwa Vijay akan dihukum atas kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Pengacara Vijay menunjukkan bukti bahwa kasus-kasus itu hanyalah sebuah fiksi belaka yang diambil polisi dari novel berjudul Drisam yang memang sengaja digunakan untuk menjebak Vijay. Tarun lalu menyimpulkan bahwa Vijay membuat pengakuan hanya sebagai skema untuk menghindari hukuman. Lalu di persidangan, hakim mendapatkan laporan yang mengungkapkan bahwa tes DNA yang dilakukan pada kerangka tidak cocok dengan DNA Samir. Semua orang pun dibuat terkejut dengan laporan tersebut. Murad kembali mengungkapkan bahwa Vijay telah mengarang klimaks alternatif, di mana sang pahlawan mengetahui rencananya akan gagal sewaktu-waktu. Untuk itu, dia mulai mencari cara untuk merubah nasibnya. Vijay mencari mayat yang spesifikasinya sama persis dengan Samir serta sebab kematiannya. Akhirnya dia bertemu dan berteman dengan tukang gali kubur bernama Savio yang sedang terlilit banyak hutang. Vijay melunasi hutang-hutang Savio dan berhasil merebut kepercayaannya. Malam harinya, Savio langsung menyerahkan tulang belulang pemuda yang ciri-cirinya sama persis dengan Samir pada Vijay. Vijay benar-benar pria yang sangat cerdik. Dia sampai memikirkan bagaimana jika suatu saat polisi menemukan kerangka Samir. Untuk itu dia kembali mengambil hati seorang satpam kamar mayat perguruan tinggi kedokteran distrik dengan dalih menjanjikannya sebuah peran dalam filmnya. Malamnya Vijay mengikuti si satpam ke kamar mayat sembari melihat situasi tempat tersebut. Tahun demi tahun telah berlalu, sampai pada akhirnya tibalah hari yang dia takuti. Polisi menemukan kerangka mayat Samir. Vijay cepat-cepat mengeluarkan kerangka orang lain yang dia simpan di bawah lantai kantornya. Lalu malam harinya dia segera membawa kerangka itu ke kamar mayat dan menukarnya dengan kerangka Samir. Dia membawa tulang belulang Samir ke sebuah bukit dan meleburkannya dengan air keras di sana. Akhirnya Vijay dibebaskan dengan jaminan karena kurangnya bukti. Dan polisi dilarang untuk menyelidiki kembali kasus keluarga tersebut. Hakim lalu memanggil Tarun ke kantornya dan menyuruhnya untuk menghentikan semua proses terhadap Vijay dan keluarganya. Karena dia yakin kedua keluarga berhak mendapatkan keadilan, tapi sistem hukum tidak dapat memberikannya pada mereka. Hakim juga mengatakan bahwa kasus semacam itu bukanlah hal yang baru. Di luar gedung, Murad mengungkapkan kepada Mira dan Mahes bahwa klimaksnya Vijay memiliki perubahan, di mana sang pahlawan akan menyerahkan jenazah penjahat yang telah dikremasi pada orang tuanya. Secara bersamaan, Vijay meletakkan jenazah Samir yang telah dikremasi di depan rumah Mahes dan ditemukan olehnya. Mahes lalu melarung abu jenazah itu di sungai dan meminta Mira agar melepaskan permusuhannya dengan keluarga Vijay. Karena dia yakin merekalah yang menemukan pengakhiran dan Mahes mengira dia dan keluarganya lah yang mengawasi keluarga Vijay. Tapi pada kenyataannya Vijay lah yang mengamati mereka setiap hari. Kini Vijay kembali memenangkan perseteruan dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Dan film pun berakhir sampai di sini.